Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video pembelajaran ini. Masih di channel Junaidi Fayad. Kali ini kita akan membahas suatu bab di mana bab ini adalah bab ke-11 dengan muatan pelajaran PLBJ dengan materi manfaat taman lalu lintas. Materi ini diperuntukkan untuk kamu kelas 6 SD. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini yang pertama adalah mampu memahami fungsi taman lalu lintas. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan manfaat taman lalu lintas. Kedua hal ini harus kita targetkan dan kita capai. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati video ini agar kamu mudah dalam memahami materi yang akan saya jelaskan. Taman lalu lintas dan manfaatnya. Dan ini contohnya ya, ada taman lalu lintas. Taman lalu lintas biasa dibangun oleh pemerintah ataupun pihak swasta. Mereka biasanya bekerja sama dengan pihak kepolisian, dalam hal ini satuan lalu lintas. Taman lalu lintas dikhususkan untuk anak-anak. Mereka dapat bermain di sana. Anak-anak juga dapat belajar cara berlalu lintas yang baik dan benar. Di taman lalu lintas dibuat contoh jalanan yang dilengkapi dengan rambu-rambu lalu lintas. Di taman lalu lintas mini, bahkan di taman lalu lintas tertentu ada kereta mininya. Contoh atau tiruan pos polisi juga ada di taman lalu lintas. Pembangunan taman lalu lintas merupakan salah satu upaya dalam mengenalkan tertib berlalu lintas bagi anak-anak. Oleh karena itu, dibangun taman lalu lintas sebagai wahana untuk memberikan pemahaman tentang tertib berlalu lintas, membiasakan budaya disiplin berlalu lintas, dan membangun kesadaran masyarakat sejak dini terkait arti penting keselamatan berlalu lintas. Manfaat taman lalu lintas. 1. Taman lalu lintas sebagai tempat rekreasi. Di tempat ini, anak-anak bersama keluarganya dapat berekreasi dan bersantai sekaligus bermain-main. 2. Taman lalu lintas sebagai taman kota. Taman lalu lintas memiliki lahan yang cukup luas. Berbagai pepohonan dapat ditanam di tempat tersebut. 3. Taman lalu lintas sebagai sarana belajar. Taman lalu lintas dilengkapi dengan jalan-jalan kecil dan berbagai rambu lalu lintas. 4. Taman lalu lintas sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Di beberapa taman kota tertentu, para pengunjung harus membeli tiket untuk dapat memasukinya. Taman lalu lintas di Jakarta. Di Indonesia telah dibangun beberapa taman lalu lintas. Pembangunan taman ini ditujukan sebagai ruang bermain bagi anak dan wahana belajar untuk memperkenalkan cara berdisiplin lalu lintas sejak usia dini. Beberapa taman lalu lintas di Indonesia antara lain Taman lalu lintas Giwangan di Yogyakarta, Taman lalu lintas Ade Irma Suryani Nasution di Bandung, Taman lalu lintas Singa Merjosari di Malang, Taman lalu lintas Kota Bekasi, Taman lalu lintas dan Hutan Kota Rendeng di Kudus, Taman lalu lintas yang ada di Terminal Bulupati Purwokerto, dan lain sebagainya. Adapun di Jakarta sendiri ada 2 taman lalu lintas, yaitu Taman Lalu Lintas Saka Bayangkara di Cibubur, Jakarta Timur, dan Taman Pintar Berlalu Lintas Tebet Timur di Jakarta Selatan. 1. Taman Lalu Lintas Saka Bayangkara di Cibubur. Taman ini terletak di Kelurahan Cibubur, dekat Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Untuk dapat memasuki taman ini, pengunjung harus membeli tiket masuk dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, ini contohnya ya, contoh dari gambarnya. Taman ini berada di atas lahan lebih kurang 5 hektar.
Taman ini menampilkan kota Jakarta dalam ukuran mini. Di tempat ini anak-anak dapat mempelajari tata tertib berlalu lintas di jalan. Anak-anak bisa mengendarai mobil-mobilan atau sepeda sebagai sarana simulasi. Hal ini sangat cocok dan bermanfaat untuk mengenalkan dalam disiplin berlalu lintas bagi anak-anak sejak dini. Di tempat ini, anak-anak juga akan belajar banyak hal mengenai kendaraan dan kelengkapannya, mulai dari pentingnya plat nomor kendaraan, kegunaan SIM dan STNK, serta kelengkapan berkendara yang ideal. Kedua, Taman Pintar Berlalu Lintas Tebet Timur yang berada di Jakarta Selatan. Taman ini tidak jauh dari Erpetra Tebet Timur. Pembangunan Taman Pintar Berlalu Lintas Tebet Timur ditujukan untuk memberikan pengetahuan tentang aturan dan tata tertib berlalu lintas. Taman Pintar Berlalu Lintas Tebet Timur ditujukan untuk pembelajaran mengenai lalu lintas. Oleh karena itu, di taman ini banyak ditemui model jalan perempatan, zebra cross, rambu-rambu lalu lintas, dan sebuah bundaran. Jika berkunjung ke taman ini, sebaiknya anak-anak membawa sepeda atau sepatu roda. Tidak ada sarana dan permainan anak seperti perosotan dan sejenisnya. Nilai yang terkandung dari kunjungan ke taman lalu lintas. 1. Kejujuran. Hidup dengan kejujuran selalu dijadikan sebagai sebuah jalan yang dapat mengantarkan kita kepada posisi selamat. Dengan melihat taman lalu lintas, kamu akan belajar kejujuran. Dalam melanggar lalu lintas, kita harus jujur mengakui dan siap menerima sanksinya. Kedua, disiplin. Di setiap tempat ada aturan yang harus ditaati oleh orang yang ada di dalamnya. Demikian juga di jalan, harus ada aturan yang harus ditaati pengguna jalan. 3. Tanggung jawab. Orang yang bertanggung jawab akan mampu melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Ia akan selalu menepati janji dan ia akan mematuhi peraturan yang berlaku. Setelah kamu menyaksikan video ini dari awal hingga akhir, silakan kamu jawab soal-soal latihan berikut, di mana soal ini diambil dari video kita pada pembelajaran kali ini. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat, dan sekaligus jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta dan menerima bantuan dari orang lain. Selamat mengerjakan, saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal-soal latihan tersebut. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu terkait materi yang tadi sudah saya jelaskan. Sekian dari saya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.